Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Astiana Rahmawati dengan NIM 1903211000076 dan teman saya Sofiatul Uyun NIM 190211000028. Pada video kali ini kami akan membahas aspek internal perilaku konsumen untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku konsumen. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, hingga penutup. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan. Konsumen merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai segmen. Oleh karena itu, perilaku konsumen berkaitan dengan perilaku setiap manusia dengan segala keunikan dan perbedaan, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda. Karena konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda, maka dalam membuat keputusan dalam membeli suatu produk atau jasa juga akan berbeda-beda. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam keputusan pembelian, salah satunya yaitu faktor internal. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana contoh studi kasus pada aspek internal perilaku konsumen dan tujuannya yaitu untuk mengetahui contoh studi kasus pada aspek internal perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan penilaian produk maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yang berasal dari budaya, kelompok, referensi kelas sosial, dan juga pengaruh keluarga. Sedangkan faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang berpengaruh pada pengetahuan, pengolahan informasi, persepsi, pembelajaran, motivasi dan kebutuhan, sikap, kepribadian, dan juga komunikasi. Yang pertama yaitu persepsi. Pengertian persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli dipilih, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Menurut Jaspers 2001, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen, yaitu yang pertama, kebutuhan dan keinginan berkaitan dengan hal yang dirasakan konsumen ketika mencoba melakukan kesepakatan terhadap produsen atau pemasok produk. Apabila saat itu kebutuhan dan keinginan besar, maka harapan konsumen akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, pengalaman terdahulu saat mengkonsumsi produk perusahaan atau pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman yang mana akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir, komunikasi dari iklan dan pemasaran dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kedua yaitu kesadaran. Kesadaran adalah suatu keadaan yang mana ketika konsumen menyadari keadaan suatu produk. Kesadaran dikatakan sebagai tahap pertama dari proses adopsi pada suatu produk maupun ide baru. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai ketersediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan yang akan dicapai yang dikondisikan oleh kemampuan upaya dalam memenuhi kebutuhan individual. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari jurnal 1 yang berjudul Analisis Persepsi, Kesadaran, dan Preferensi Konsumen Terhadap Buah Lokal. Untuk jurnalnya yaitu Jurnal Agribisnis, volume 7, halaman 91-104, tahun 2013, penulisnya yaitu Siti Rohaini. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi, kesadaran, dan juga preferensi konsumen pada buah-buahan lokal. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu untuk mengidentifikasi persepsi konsumen pada buah lokal, mengukur kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi buah lokal, mengidentifikasi preferensi konsumen untuk mengkonsumsi buah-buahan, serta menganalisis hubungan antara persepsi, kesadaran, dan preferensi konsumen terhadap buah-buahan lokal. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ditujukan kepada semua jenis karakter konsumen seperti jenis kelamin, usia, serta status perkawinan. Pengambilan data dilakukan pada bulan April tahun 2012 yang berlokasi di kampus UIN Syarifah Hidayatullah, Jakarta. Yang ketiga yaitu metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain penelitian cross-sectional study. Teknik pengambilan contoh menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer, diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner. Untuk analisis datanya dilakukan dengan cara deskriptif dan inferensia. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian mengatakan konsumen lebih memilih buah impor karena pertimbangan pada aspek penampilan, harga, kemudahan dalam mendapatkan, dan prestise buah impor. Dari aspek-aspek yang ada, nilai yang paling tinggi yaitu dari aspek penampilan buah impor yang lebih menarik dan baik, sedangkan buah lokal sedikit lebih unggul di mata konsumen dari aspek yang rasa yang nilainya lebih segar. Selanjutnya yaitu studi kasus pada jurnal kedua dengan judul Consumer Motivation Toward Buying Local Rice, The Case of Northern Iranian Consumer, atau motivasi konsumen untuk membeli beras lokal, kasus konsumen Iran Utara. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah yang pertama mengidentifikasi konsumen beras lokal Iran dan non-Iran berdasarkan karakteristik demografi dan menguji perbedaan fitur tersebut dengan perilaku pembelian. Yang kedua, mempertimbangkan motivasi konsumen membeli beras lokal dalam 3 aspek umum, meliputi aspek kualitas, aspek ekonomi, dan aspek keamanan. Subjek penelitian ini adalah semua orang yang membeli beras di pasar lokal yang terdapat di 2 provinsi yaitu Gulian dan Mazandaran pada tanggal 24 September 2014 sampai 13 April 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan wawancara atau kuesioner secara langsung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 19. Pertama, menggunakan statistik deskriptif, dihitung untuk karakteristik demografis dan sosial semua responden. Yang kedua, analisis faktor konfirmatori dilakukan pada 29 pertanyaan membeli beras lokal. Hasil penelitiannya adalah untuk mempertimbangkan motivasi konsumen dalam membeli beras lokal digunakan model ekonometrika. Model ini memiliki 3 aspek yang diteliti, antara lain aspek kualitas yang meliputi rasa dan penampilan yang baik, kedua aspek ekonomi meliputi harga, kenyamanan, etnosentrisme konsumen, dan yang terakhir aspek keamanan yaitu meliputi kesehatan, tidak digunakan pestisida, dan pelindungan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek kualitas, aspek ekonomi, dan aspek keamanan berpengaruh positif terhadap pembelian beras lokal Iran, serta variabel indikatif termasuk rasa, penampilan, harga, kenyamanan, etnosentrisme konsumen, kesehatan, tidak menggunakan pestisida, dan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pembelian beras lokal Iran. Yang terakhir yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Pada jurnal 1, persepsi konsumen pada buah lokal berada pada kondisi yang tidak terlalu baik. Sedangkan kesadaran konsumen dalam mengkonsumsi buah lokal pun belum tinggi. Ketika hal ini terjadi, maka dapat diprediksi bahwa preferensi konsumen pada buah lokal akan lebih rendah dibandingkan dengan buah-buahan impor. Konsumen lebih memilih buah impor karena pertimbangan aspek penampilan, harga, kemudahan dalam mendapatkan, dan prestise. Pada jurnal 2 menunjukkan bahwa aspek kualitas, aspek ekonomi, dan aspek keamanan berpengaruh positif terhadap pembelian beras lokal Iran, serta variabel indikatif termasuk rasa, penampilan, harga, kenyamanan, etnosentrisme konsumen, kesehatan, tidak menggunakan pestisida, dan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pembelian. Untuk sarannya yaitu, aspek internal dalam perilaku konsumen sebaiknya dapat dipahami dan juga dapat diketahui oleh produsen. Hal ini agar produsen mampu membuat strategi yang menarik untuk para konsumen pada produk-produk yang telah dihasilkannya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.